Hari ini kita akan mengupas sejenak tentang Akashic Record atau catatan Akashic, data super alam semesta. Untuk diketahui, catatan Akashic sama dengan dalam teosofi dan antroposofi. Catatan Akashic adalah ringkasan dari semua peristiwa universal, pikiran, kata, emosi dan niat yang pernah terjadi di masa lalu, sekarang atau masa depan dalam hal semua entitas dan bentuk kehidupan. Pada tahun 1938, seorang wanita muda yang kelelahan akhirnya menemui Edgar Cayce, seorang master paranormal asal Amerika Serikat yang dikenal karena kemampuan supranaturalnya yang luar biasa. Pertanyaan yang ingin ditanyakan wanita muda itu adalah, dia telah berusaha keras dan mencoba dengan segala cara, tetapi mengapa hidup selalu bertolak belakang dengan harapannya, membuatnya lelah tak tertahankan. Kisah Anna. Namanya Anna, lahir di sebuah kota kecil Amerika Serikat. Orang tuanya adalah petani biasa. Dia memiliki 5 saudara kandung, 4 diantaranya memiliki hubungan baik dengannya. Hanya satu saudara perempuan bernama Vera yang selalu mencari masalah dengannya. Ketika Anna berusia 17 tahun, dia jatuh cinta dengan seorang pria muda bernama Robert. Orang tuanya menentang hubungan mereka, tetapi dia tak peduli, bersikeras menikah dengan Robert. Anna ingin menjadi seorang ibu, namun Robert tidak peduli dengan pernikahannya. Bukan hanya kerap tidak pulang ke rumah, tetapi juga punya selingkuhan dengan wanita lain. Anna yang kecewa kemudian mengakhiri pernikahannya, lalu mencari pekerjaan di New York dan tinggal bersama Vera, kakaknya yang sedang kuliah di New York. Anna bertanggung jawab atas biaya kontrakan dan semua biaya hidup sehari-hari. Tetapi ini juga sedikit pun tidak mengurangi keluhan kesah Vera, kakak perempuannya. Belakangan Vera memiliki pekerjaan sendiri, tetapi dia tidak pernah ikut menanggung biaya hidup apapun dan santai-santai saja. Melihat dirinya mendekati usia 30 tahun, Anna pun merasa cemas akan masa depannya. Pada saat demikian, seorang pria bernama Alan pun hadir dalam hidupnya. Ketika Alan melamar Anna pun setuju tanpa ragu karena dia khawatir tidak punya kesempatan lagi untuk menjadi seorang ibu di masa depan. Namun pernikahan keduanya ini tidak membuat Anna merasa nyaman. Alan selalu gagal mendapatkan pekerjaan dan kesulitan ekonomi pun menghimpit keduanya. Yang paling membuat batin Anna tersiksa adalah dia menyadari dirinya sama sekali tidak mencintai Alan. Anna masih merindukan Robert, suami pertamanya. Suatu hari Anna tiba-tiba jatuh sakit dan kondisi fisiknya didiagnosis bermasalah ketika diperiksa dokter di rumah sakit. Keinginannya untuk memiliki anak mungkin tidak akan pernah terwujud lagi. Hal ini ibarat Anna seperti seekor unta yang diberi beban tumpukan jerami yang sangat berat. Saking beratnya beban ini, kalau ditambahkan sebatang jerami saja maka unta ini akan roboh. Maknanya adalah beban tambahan pada tumpukan kesulitan atau tumpukan musibah yang membuat seseorang, Anna akhirnya ambruk secara mental, atau kesulitan yang datang bertubi-tubi menghimpit Anna. Bahkan terlintas dalam benak Anna untuk mengakhiri hidupnya karena dalam putus asa. Pada saat terpuruk ini, seorang teman mencerahkan pikirannya dan mengatakan bahwa dia mendengar ada seorang paranormal hebat bernama Edgar Cayce yang dapat melihat kehidupan masa lalu dan masa depan seseorang. Sebaiknya kamu temui dia dan minta petunjuk darinya, bujuk temannya yang prihatin dengan kondisi Anna. Akhirnya Anna pun menemui Cayce. Siapakah Cayce ini? Edgar Cayce adalah master paranormal paling terkenal di Amerika Serikat dari tahun 1920-an hingga 1930-an. Dia dapat menerawang dalam kondisi tidur. Prediksinya mencakup segalanya dan keakuratannya sangat tinggi. Dia pernah meramalkan runtuhnya pasar saham Wall Street pada tahun 1929, Perang Dunia Kedua, kemerdekaan India, berdirinya negara Israel, kematian Presiden Roosevelt dan serangkaian peristiwa besar dunia. Dia juga dapat menerawang kehidupan masa lalu dan sekarang Anda dalam tidurnya. Cayce pun mendapat julukan Sleeping Prophet. Konon setelah ia tidur di atas sebuah buku, ia bisa mengingat semua isi beserta ilustrasi yang terdapat pada buku tersebut.
Kemampuan ini menuntun karirnya sebagai pendiagnosa penyakit dan membantu orang-orang dengan cara ini secara cuma-cuma. Padahal Casey tidak memiliki lisensi medis. Dalam tidurnya, Casey melihat Vera dan Alan adalah pasutri yang tidak harmonis dalam kehidupan sebelumnya. Atau dengan kata lain, Vera kakak perempuannya Anna dan suaminya dalam kehidupan sekarang adalah pasutri dalam kehidupan sebelumnya. Belakangan Alan meninggalkan Vera, lalu bersama dengan Anna. Jadi Vera selalu kesal dan selalu mencari masalah pada Anna dalam kehidupan sekarang karena dia merebut kekasihnya dalam kehidupan sebelumnya. Sementara kisah pertemuan atau pernikahan Anna dengan Robert, suami pertamanya ini bisa ditelusuri kembali pada masa Prancis dulu. Semasa kehidupan itu, Robert adalah seorang anak bangsawan yang memiliki banyak wanita simpanan di mana-mana. Anna adalah salah satu kekasihnya. Anna dalam kehidupan itu selalu berharap dapat menikah dengan Robert, tetapi harapannya itu tidak pernah terwujud sampai dia meninggal. Setelah mendengar penjelasan itu, Anna pun merasa lega. Dia bekerja keras untuk membantu Vera dan Alan sekaligus memperbaiki hubungan baik mereka dengan tulus dan memutuskan hubungan dengan Robert sepenuhnya. Upaya Anna dari tahun ke tahun tidak sia-sia. Sebelum meninggal, Vera menggenggam erat tangan Anna sambil berkata bahwa dia berharap bisa menjadi saudara lagi dengan Anna di kehidupan selanjutnya. Meskipun Alan dan Anna pada akhirnya bercerai, tapi tidak saling membenci. Robert juga akhirnya lenyap sepenuhnya dari kehidupan Anna. Meski mengalami banyak penderitaan dalam sepanjang hidupnya, tapi Anna menghabiskan sisa hidupnya dalam kondisi keuangan yang sehat, stabil dan suasana hati yang terbuka. Casey telah menginterpretasikan ribuan reinkarnasi dalam sepanjang hidupnya, menjelaskan kepada banyak orang tentang berbagai hambatan dalam kehidupan masa lalu, dan membantu mereka mengatasi kesulitan dalam kehidupan sekarang. Lalu dari mana Casey mendapatkan informasi-informasi ini? Akashic Record atau catatan Akashic, The Book of Life in the Universe. Casey menuturkan bahwa semua perilaku seseorang dalam setiap kehidupan, termasuk keinginannya, akan disimpan sebagai informasi dalam database informasi kosmik. Dia menyebut database ini sebagai catatan Akashic. Selama Anda membaca catatan Akashic orang ini, Anda akan tahu apa yang pernah dia lakukan dan berhubungan dengan siapa di kehidupan lampaunya. Setiap kehidupan memiliki catatan Akashicnya masing-masing. Istilah Akashic ini diterjemahkan dari fonetik Sanskerta India kuno. Dalam epik mitos India kuno Mahabharata, disebutkan bahwa catatan Akashic adalah entitas imaterial yang ada di alam semesta. Casey membuat catatan Akashic sebagai buku kehidupan di alam semesta. Atau Anda bisa membayangkannya seperti ini. Catatan Akashic seperti data besar dalam kehidupan masyarakat modern kita yang disimpan di server di pusat data. Semua informasi tentang Anda yang diperoleh dari semua perangkat elektronik yang terhubung ke internet tersimpan di dalamnya. Alamat Anda, dengan siapa Anda berbicara setiap hari, apa yang Anda beli, film apa yang Anda tonton, dan semua tempat yang pernah Anda kunjungi. Namun yang hebat dari data besar alam semesta ini adalah ia tidak hanya dapat menyimpan kode QR, tetapi juga data gambar Anda setiap saat. Selain itu juga dapat merekam emosi dan pikiran Anda setiap saat. Artinya dapat merekam semua informasi dunia subjektif dan objektif dalam segenap perjalanan hidup Anda. Christopher Nolan pernah menyutradarai film fisik ilmiah berjudul Interstellar. Film ini memiliki beberapa reaksi terhadap data besar alam semesta. Cooper, tokoh utama film ini, terjebak ke dalam lubang hitam dan memasuki ruang 5 dimensi. Di sana ia melihat gambar putrinya Murph sebelum meninggalkan rumah dan suasana kehidupan tahun 2067 saat itu. Percakapan antara dia dan putrinya serta reaksi putrinya tampak terlihat jelas di ruang 5 dimensi ini. Mengapa bisa demikian? Karena itu keberadaan kita secara fisik saat kita melihat dunia 3 dimensi kita di ruang 5 dimensi. Apa yang terjadi dalam suatu periode waktu seperti tumpukan balok mainan yang ditempatkan di sana. Semuanya tampak jelas dari awal hingga akhir. Anda dapat mengambil sesuka Anda sepotong balok bangunan yang Anda inginkan.
Jika Anda masih merasa itu terlalu menguras otak, coba bayangkan sejenak flipbook atau buku flip yang pernah kita lihat semasa kecil. Saat itu ketika membolak-balik buku ini, misalnya apa yang Anda lihat di gambar 2 dimensi berikut ini adalah seorang anak kecil yang melambaikan tangannya berlangsung sekitar 2 detik. Di mata Anda, 2 detik di dunia 2 dimensi itu adalah ketebalan sekitar 1 inci dari buku flip ini. Jadi waktu di dunia 2 dimensi di sini itu adalah wujud dalam entitas semacam ini. Saat Anda merobek dan mengganti beberapa halaman dalam buku, gerakan anak kecil itu juga akan berubah. Dengan prinsip yang sama, di dunia 3 dimensi indera waktu kita tidak terlihat dan tidak berwujud, tetapi di ruang dimensi tinggi ia juga eksis secara fisik, seperti di film Interstellar. Catatan akasik mungkin eksis dengan cara demikian. Sumber kehidupan yang disaksikan Casey dalam catatan akasik itu sangat jauh. Pada awalnya jiwa setiap orang adalah sebuah tubuh cahaya murni yang diciptakan oleh Sang Pencipta menurut wujudnya sendiri. Oleh karena itu setiap orang memiliki keilahian, tetapi perlahan-lahan kontak kesadaran dengan Sang Pencipta berkurang sehingga datang ke bumi untuk menempa diri. Pada awalnya manusia di bumi juga merupakan roh yang melayang-layang, tetapi kemudian terikat pada tubuh material dan muncul dalam karakter legendaris seperti manusia raksasa, kurcaci dan putri duyung. Kemudian lagi muncul 5 ras warna kulit di bumi. Mereka adalah ras kuning yang tinggal di Asia, ras kulit putih yang hidup di Eropa saat ini, ras coklat yang tinggal di benua Mu, dan ras merah yang tinggal di Atlantis serta ras kulit hitam yang menetap di Sudan wilayah Afrika saat ini. Setelah banjir besar, baik benua Mu dan Atlantis pun ikut tenggelam ke dasar laut, menyisakan kondisi manusia dan ras kita saat ini. Asal-usul umat manusia yang dilihat oleh Casey dalam catatan akasik memang terdengar tidak masuk akal. Tetapi apa yang disaksikannya sesuai dengan legenda kuno dari berbagai bangsa di dunia. Lalu siapa yang bisa melihat catatan akasik ini? Catatan akasik, siapa yang bisa melihatnya? Menurut Casey, bahwa selain orang-orang tertentu, orang-orang pada umumnya tidak bisa membaca catatan akasik. Lalu orang tertentu seperti apa yang dimaksud? Ada seorang wanita bernama Dr. Linda Howe yang mengajari orang cara membaca catatan akasik. Metodenya terlihat mirip seperti seorang kultivator yoga, terutama meminta orang-orang untuk menyingkirkan berbagai pikiran yang mengganggu fokus pada satu titik dan memasuki keadaan meditasi disertai bacaan doa-doa khusus. Seorang paranormal bernama Rudolf Steiner dari Jerman juga pernah membahas tentang catatan akasik dalam bukunya. Beberapa orang ini memiliki kepercayaan pada sekte yang berbeda, tetapi kesamaannya adalah orang-orang harus menyingkirkan keinginan material baru dapat melihat catatan akasik. Catatan akasik setiap orang tidak sama, ada yang panjang, ada yang pendek, tetapi setiap kehidupan akan meninggalkan jejak dalam catatan. Catatan akasik pilihan Anda. Seorang wanita berusia 46 tahun menerima laporan interpretasi setelah Casey menafsirkannya untuknya. Dalam catatan itu disebutkan bahwa dia pernah hidup di peradaban Atlantis yang sangat maju. Kemudian pernah berinkarnasi di Mesir kuno, Persia kuno, Inggris semasa Perang Salib dan di Amerika selama era kolonial. Wanita itu telah mengembangkan karakteristik tertentu di setiap kelahirannya kembali. Misalnya ia mengembangkan keinginan pada spiritualitas semasa hidup di Atlantis dan mengembangkan kebiasaan hidup yang elegan semasa reinkarnasi dari kelas bangsawan Persia kuno. Sementara dalam kehidupannya di Inggris, dia menjadi sosok laki-laki itu dan perang membuatnya menjadi kejam. Keahliannya dalam berkomunikasi, kerjasama dan tipu muslihat dalam jejak kehidupannya kala itu di Amerika, di mana karakter-karakter ini akan berdampak pada hidupnya dalam kehidupan ini, tetapi hal ini tidak mutlak. Wanita ini dapat memilih apakah akan menghabiskan hidupnya setiap hari dengan kekejaman dan tipu muslihat, atau menghabiskan setiap hari dengan kebaikan dan keterbukaan pikiran seperti kisah hidup Anda di atas. Pada akhirnya, dia memilih untuk memanfaatkan derajat hidupnya itu dengan baik, mengubah kartu matinya menjadi strike flush atau seri flash dan menjadi pemenang dalam hidup.
Casey menarik kesimpulan berdasarkan ribuan poin interpretasinya. Masa depan itu kemungkinan sudah ditakdirkan, tetapi apa yang benar-benar menentukan nasib Anda terletak pada apa yang Anda pilih. Setiap saat masa depan seseorang mungkin diselimuti bayangan yang sudah digariskan, tetapi pilihan Anda saat ini akan membalikan atau mengubah bayangan itu. Dengan cara ini, dengan memilih satu demi satu hari demi hari, Anda benar-benar akan menentukan masa depan Anda sendiri. Tentu saja, catatan akasik hanya dapat digolongkan sebagai metafisika di zaman sekarang dan tidak akan menjadi objek sains, tetapi ada hipotesis tentang alam semesta paralel yang memiliki kesamaan dengan Casey. Catatan akasik, alam semesta paralel yang menentukan pilihan. Menurut hipotesis alam semesta paralel, bahwa setiap pilihan yang dibuat seseorang dalam hidupnya menentukan ia memasuki alam semesta tertentu, sekaligus menyerah memasuki alam semesta paralel lain. Imajinasi yang aneh ini didasarkan pada kuantum yang dapat muncul di dua tempat pada saat yang sama ketika sedang diamati. Ini tidak bisa dijelaskan di dunia kita. Mungkin menyiratkan bahwa tindakan pengamatan menyebabkan alam semesta terbelah menjadi dua ruang paralel, di mana ada pengamat dan objek yang diamati, dan keduanya sama-sama nyata. Dengan cara inilah kita membuat pilihan selangkah demi selangkah, mewujudkan satu kemungkinan sambil melepaskan kemungkinan lain, dan akumulasi seperti ini adalah kehidupan yang dialami dalam kenyataan. Menurut penjelasan Casey, setiap peristiwa, setiap keputusan dalam hidup ini dan motivasi membuat keputusan ini telah dicatat dalam database akasik. Pra pengaturan kehidupan selanjutnya setelah kematian seseorang adalah apakah Anda dilahirkan dalam keluarga kaya atau miskin. Itu ditentukan oleh catatan dalam database ini, dan siklus kehidupan demi kehidupan terus berputar seperti ini. Terakhir, penulis mata ketiga mengatakan bahwa hidup itu selain disetting default atau setting bawaan, sekaligus juga dipilih secara bebas oleh kita. Ada dua hal yang kontradiktif di sini. Tampaknya ada kecerdasan yang lebih tinggi di atas catatan akasik yang menyeimbangkan segalanya. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Mata Ketiga agar tidak ketinggalan dengan cerita menarik lainnya yang kami sajikan. Karena dukungan teman-teman adalah semangat kami untuk terus menggali misteri dunia yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.